Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Fadaman Faroza dengan NIM 2025-32003. Oke, hadirin saya di sini adalah untuk menjelaskan materi-materi yang telah disampaikan pada seminar nasional pada tanggal 19 Mei 2026. Oke, langsung saja dari pendahuluan. Yang pertama adalah kerangka teknis yang matang dan siap produksi untuk membangun agent AI yang dapat berintegrasi mulus dengan sistem modern dalam skala besar. Yang kedua, platform yang memusatkan perhatian pada penyediaan ekosistem, skill, dan antar muka CLI bawaan untuk menyusun agen cerdas di atas infrastruktur Google Cloud. Ketiga, ada instalasi. Seluruh proses penyiapan lingkungan dapat diselesaikan dalam hitungan detik melalui satu perintah sederhana. Yang keempat, ada implementasi. Contoh kasus yang mencakup pengembangan agen yang bekerja otomatis di latar belakang tanpa pengawasan manusia, misalnya sistem yang menghasilkan ringkasan harian secara profesional. Oke, selanjutnya ada bagian keamanan dan skalabilitas tingkat enterprise. Implementasi AI dalam industri memerlukan standar keamanan data yang sangat tinggi dan keterbukaan sistem yang total. Yang pertama ada audibilitas tinggi, setiap keputusan, tindakan, dan proses terpikir agen AI dicatat secara menyeluruh dan transparan untuk keperluan pengawasan dan pertanggungjawaban. Yang kedua ada privasi data. Penggunaan LLM yang dijalankan secara lokal menjamin bahwa tidak ada data sensitif perusahaan yang mengalir keluar ke jaringan eksternal. Yang ketiga ada keamanan akses. Aturan otorisasi yang ketat dan kontrol akses berlapis diterapkan pada setiap operasi tools dan koneksi ke layanan API eksternal. Oke, lanjut ada studi kasus database. Di sini kami menggunakan pada materi tersebut ada otomasi MRO dan WMS. Penerapan agentic AI dalam sistem MRO dan WMS menghadirkan efisiensi operasional yang nyata tanpa hambatan birokrasi. Yang pertama, terminologi standar. Agen dirancang untuk beroperasi menggunakan kosakata dan penamaan standar industri demi menghindari miskomunikasi data. Kedua, ada alur kerja proaktif. Agen secara otomatis memantau stok pada usage table dan mengambil tindakan langsung, termasuk mencatat pengeluaran barang ke tabel good issues, tanpa memerlukan instruksi manual ketika ambang batas stok tercapai. Lanjut, ada kasus implementasi. Di sini ada zero waste manufacturing. Artinya, berkontribusi pada agenda industri hijau dengan menekan pemborosan sumber daya hingga serendah mungkin. Pertama, ada identifikasi presisi. AI secara aktif menganalisa dan memetakan proses kerja mesin untuk mendeteksi sumber efisiensi energi dan material dengan akurasi tinggi. Yang kedua, ada eksekusi mandiri. Sistem tidak hanya berfungsi sebagai penasihat pasif, tetapi secara langsung mengoreksi dan mengoptimalkan parameter kerja mesin tanpa menunggu perintah dari operator. Oke, lanjut adalah akhirnya peran baru. AI Architect. Otomatisasi pada lapisan pemrograman dasar mendorong perubahan dasar dalam lanskap profesi rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada software engineering tradisional perlu memperluas kompetensi mereka untuk beralih ke peran yang lebih bernilai strategis, yakni sebagai AI architect itu sendiri. Yang kedua ada inti dari peran ini adalah kemampuan menjembatani dan menerjemahkan logika bisnis dunia nyata yang kompleks ke dalam desain arsitektur ekosistem AI yang fungsional. Lanjut ada kompetensi kunci di era industri 5.0. Tiga fondasi keahlian yang menjadi penentu daya saing seorang profesional di era teknologi yang akan datang. Yang pertama ada desain persona, kemampuan menyusun instruksi sistem yang sangat presisi dan mendefinisikan parameter perilaku AI yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Yang kedua ada framework agentic, penguasaan atas kerangka kerja agen otonom seperti ADK guna menciptakan agen yang mampu bertindak mandiri dan beradaptasi terhadap situasi yang berubah. Yang ketiga ada orkestrasi API, keahlian mendesain arsitektur integrasi lintas platform agar beragam API dapat berkolaborasi secara harmonis dalam satu ekosistem terpadu. Selanjutnya ada yang terakhir ada menuju masa depan industri berkelanjutan. Seminar ditutup dengan nada optimistis terhadap lahirnya industri yang lebih hijau, lebih cerdas, dan lebih bertanggung jawab secara ekologis. Satu, masa depan industri yang efisien dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui sinergi erat antara sistem-sistem cerdas yang adaptif dan dalam paradigma agentic AI. Yang kedua ada generasi muda profesional dan akademisi. Teknologi menjadi motor penggerak utama yang akan menentukan keberhasilan transisi menuju peradaban industri yang berwawasan lingkungan. Oke, mungkin sekian dari presentasi materi-materi dari seminar nasional. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.